Kau mendengarkan podcast ini untuk kita. What matters to you, matters to us. Halo rekan sedia BPR, kembali lagi bersama aku Rorik di podcast ini untuk kita. Dan hari ini, di episode ini, kita kedatangan dua wanita yang luar biasa. Yang ada di sebelah saya ini ada Mbak Nuca. Halo. Dan ada Mbak Ratri. Hai. Nah, Mbak Nuca ini adalah founder dari parenttalk.id, sebuah internet company yang membahas soal parenting ya Mbak ya? Yes, betul. Dan juga punya podcast bersama suaminya Mas Aryo, yaitu Curhat Babu. Ya, curhat Bapak Ibu. Curhat Bapak Ibu. Terus Mbak Ratri ini adalah kepala seksi pelayanan publik, Ya. Edukasi Dan informasi juga informasi surat utang Surat utang, negara. Iya. Saya mau nanya nih Mbak, Ya. kemarin saya tuh yang sempat lihat-lihat IG-nya Mbak Nuca sama Mas Aryo. Kan kebetulan istri saya tuh ngefans banget sama Mbak Nuca. Katanya Malu. jadi mompreneur juga. Waduh, gitu. mantap. Nah, salah satu yang menarik bagi saya adalah Mbak Nuca ini ternyata bisa mencukur rambut suami. Oh iya, itu adalah skill baru selama Iya. pandemi. Ternyata banyak skill baru ya Mbak ya. Benar, banyak. Jadi pertama kayak potong rambut, ya kan, karena kita nggak bisa keluar rumah. Waktu itu benar-benar yang di rumah banget. Jadi mau nggak mau suamiku, apalagi rambut cowok-cowok biasanya kan lebih cepet Iya, panjang cepet kan. panjang. Jadi mau nggak mau 2 minggu sekali aku cukurin. Awalnya ngeliat tutorial dari Instagram aja, Instagram TV. Terus ya udah modal nekat, berhasil. Terus akhirnya udah beberapa kali potongnya ya udah sama aku aja gitu. Terus kayak skill baru juga masak. Aku sebenarnya alergi ke dapur sih. Luar biasa, Jadinya sekarang tiba-tiba ya udah deh belajar masak, baking kue dan lain-lain. Cookies. Bikin cookies yang paling gampang. Kalau Mbak Ratri sendiri kan, kalau Mbak Nuca nih punya hal-hal baru, skill-skill baru kan. Kalau Mbak Ratri sendiri di masa pandemi ini apa nih pengalaman menariknya? Mungkin aku jadi lebih aware sama pertumbuhan anakku gitu Oh, ya. oke. Oh, ternyata dia di umur yang 5 tahun nih udah bisa bikin trik-trik yang bikin ibunya lumayan. Wah, ternyata ya triknya begini nih kalau dia mau minta di-downloadin game gitu kan. Maunya dia nggak mau mandi atau gimana gitu. Jadi kita lebih mengenal anak kita sendiri gitu. Benar sih, iya ya, kita juga jadi mengenal anak-anak kita di rumah. Padahal selama ini juga aku kerja jamnya sebenarnya masih fleksibel gitu kan, tapi ya tetap aja beda sih. Ternyata begitu di rumah terus sama anak-anak ada aja Iya, benar. ilmu-ilmu baru tentang Ilmu baru. tentang anak-anak ini yang baru gitu sih. Jadi kita waktu itu sempat bikin podcast yang investasi, karena investasi nggak melulu soal uang. Karena Yes. kemarin tuh kita coba berempati sama teman-teman yang mungkin kena layoff, terus yang kena pemotongan gaji, termasuk aku juga kepotong gaji. Jadi kita berusaha untuk bilang bahwa investasi itu ada sisi lain loh. Ternyata kayak pertama relationship. Ternyata kalau misalnya kita punya relationship yang baik dengan pasangan sebelum pandemi, jadi masa pandemi ini tuh nggak jadi yang Iya. berantem lah atau apa, karena banyak banget isu-isu yang muncul Iya. pada saat pandemi ini gitu kan, karena di rumah terus sama pasangan malah jadi ada masalah berantem dan Iya. lain. Kedua masalah anak gitu. Jadi kita ngelihat sendiri bahwa pertumbuhan anak-anak yang kemarin ini paling mungkin kita sekitar 70% ngelihatnya, karena 30% kita banyak di luar rumah. Ternyata sekarang ya paling nggak 99% kita bisa lihat gitu pertumbuhan anak-anak kita tuh kayak apa, terus trik-triknya mereka tuh gimana, dan sebenarnya menambah skill kita juga sih baru, karena bisa sambil kerja laptopan meeting gitu ya online, tapi sambil gendong anak, sambil temenin anak kamar mandi. Multitaskingnya benar-benar teruji ya, multitaskingnya tuh iya sama- banget gitu. Kemarin saya sempat kayak ngedengerin briefing dari pimpinan kan sambil gendong anak kan. Iya, Dia sama kan? istri lagi berapa juga. Iya, jadi Multitaskingnya nggak cuma ibu ya, tapi yang bapak bapak juga. juga gitu. Terpaksa kan. Padahal kan dulu itu kan mitosnya perempuan doang yang bisa multitasking. Bener, katanya sekarang Ternyata bapak selalu juga. Sekarang juga kan namanya zamannya tuh makin kesini bapak-bapak itu juga pengen lebih lebih engage ke pengen involve ya Betul, untuk pengasuhan betul, ya. anak-anak. Tapi emang kayak tipikal millennial parents tuh, terutama bapak-bapak sekarang justru involve. Beda banget sama ya. angkatan bapak-bapak Iya. kita kan, baby boomers gitu yang biasanya dulu sibuk kerja ke kantor, Betul, terus betul. ibu yang lebih banyak di rumah gitu. Terus Sekarang benar-benar sekarang pembagian perannya lebih lebih seimbang ya. lebih merata ya untuk pembagian kerja.
Dan kami juga melihat mungkin ya kesini anak-anak muda, terutama bapak-bapak muda itu melihat bahwa suami yang involve mengurus anak itu image-nya tuh terlihat lebih keren gitu. Nah itu juga mungkin mendorong teman-teman. Bener sih, katanya gitu. Kita lihatnya juga lebih keren sih ya. Iya, kayak level kegantengan bapak-bapak tuh naik berapa Nah, ratus kayak gitu, persen. iya. Katanya kalau lagi gendong anak, kalau lagi nyuapin anak, gitu kan, dorong stroller, gitu. Family man tuh sekarang menjadi salah satu image yang bagus gitu. Bener, sekarang kayak gitu sih. Oh iya, Mbak Nuca, saya juga kemarin kan sempat ngelihat postingannya Mbak Nuca ya. Mbak Nuca itu sempat nge-share juga bahwa di tengah pandemi ini ternyata banyak UMKM yang pendapatannya kan turun gitu. Iya, benar-benar. Mbak Nuca bantu untuk supaya Bantu promo ya. supaya penghasilannya ya nggak turun-turun banget. Iya. Bisa diceritain nggak gimana sih? Iya, jadi sebenarnya tuh beberapa usaha aku dan Aryo nih suamiku supaya di masa pandemi ini teman-teman yang terkena dampak pandemi ini biar nggak terlalu drop banget gitu. Salah satu caranya kita bantu UMKM terutama yang F&B ini untuk mereka boleh deh berjualan, kita bantu gitu. Nah kita bantunya itu bukan cuma up aja di Instagram story atau di postingan kita, tapi ya kita beli gitu. Jadi emang kalau misalnya yang dikasih gratis justru kita nggak mau gitu, karena nggak ngebantu kan. Justru emang kita beli bener-bener organik yang kita suka, yang memang kita makan, terus dan kita share-nya juga dengan senang hati kan, biasanya kayak gitu. Dan ternyata banyak teman-teman juga yang memang punya gerakan yang sama gitu. Karena kan akhirnya teman-teman juga ya udahlah kita bikin gerakan juga yuk gitu. Iya. Dengan cara kalau kita bikin bantuan ke ojek online, Mbak. Jadi kalau kita beli sesuatu kita belikan juga ke mereka. Karena mungkin kan banyak yang udah menurun banget ya penghasilannya karena nggak bisa ngangkut orang, tapi biasanya kan cuma makanan kan ya. Iya, terus kasih tip lebih, kasih makanan lebih gitu kan. Dan sebenarnya bukan cuma makanan aja sih, kayak brand lokal, misalnya brand baju, sepatu dan lain-lain, karena orang nggak pada pergi-pergi kan mau nggak mau pasti mereka pendapatannya yang jual baju dan sepatu tuh berkurang banget. Termasuk aku juga belum sempet kayak beli gitu sih baju karena siapa yang mau beli? Karena kita mau kemana juga gitu kan. Akhirnya jadi bingung kalau makanan ya udah deh kita beli aja gitu, kita pesan. Jadi dalam satu hari itu kita pesan makanan satu kali. Kalau siang makan siang, kalau makan malam kita masak dari rumah gitu. Jadi kita bagi. Waktu itu kita sampai bikin plan, oke deh kita coba ya 3 bulan ini ngebantuin gimana gitu. Dan memang bener-bener ya kita bantu, memang kita beli gitu. Jadi mereka kan paling enggak dapat pemasukan dan promo juga dapat gitu. Tapi memang pandemi ini tuh berdampak banget sih, Mbak. Kalau kayak Mbak Ratri nih di rumah gitu kan sama suami sama anak itu ada upaya-upaya nggak untuk mencegah penularan juga atau membantu orang-orang supaya tidak tertular gitu? Iya, sebenarnya kan kalau selama WFH gini kita emang sangat jaga-jaga ya. Mau keluar rumah juga mikir-mikir gitu kan, kalau nggak perlu banget gitu. Jadi paling saya keluar rumah kalau groceries aja, kalau belanja itu pun nggak setiap hari kan, paling seminggu sekali. Itu pun pas masih yang pandeminya masih yang tinggi-tingginya itu di Jabodetabek, saya beli belanjanya online gitu kan. Jadi pasar tradisional di tempat saya itu kebetulan dia udah terima lewat WA gitu, dan bisa bayar transfer gitu kan. Jadi ya kita coba kurangin risiko lah dengan cara seperti itu gitu. Terus ya anak, suami juga kita sama-sama saling menjaga lah, kasih pengertian. Even keluar rumah depan pagar dikit ya kita tetap pakai masker gitu. Itu yang sebenarnya sih rasa aman yang kita tanamkan untuk diri sendiri, tapi juga buat orang lain. Karena kan orang lain melihat kita pakai masker, dia juga merasa aman. Betul. Kayak saya juga kalau misalkan ke Indomaret keluar sebentar aja, pulang mandi lagi ganti baju lagi. Iya, benar. Infonya kan kalau misalkan kita stres itu kita merasa imunitas turun, kita merasa tidak aman gitu-gitu ya, itu imunitas turun, virus akan masuk juga kan. Betul. Kalau di keluarga Mbak Nuca gimana, Mbak? Sama sih kayak Mbak Ratri juga. Jadi di rumah kita pun kalau keluar cuman groceries, itu pun juga setelah berapa minggu berapa bulan inilah pandemi terakhir gitu kan. Awal-awal sih benar-benar nggak berani di rumah aja, semua belanja online gitu kan. Tapi ya gitu, begitu keluar rumah, dan ini termasuk buat anakku juga, kadang-kadang emang dia pengen ikut sih. Jadi kita cari jam-jam yang ada supermarket dekat rumahku, memang dia tuh buka kalau yang hari Kamis doang.
khusus dan jam 9 pagi itu buat ibu hamil, buat yang bawa anak gitu. Jadi memang diperuntukkan gitu, bener-bener hari Kamis itu doang, hari lain sih enggak. Jadi kita emang memilih hari tertentu itu supaya biar datanya tuh lebih aman gitu. Tapi begitu sampai rumah, anakku aku ajarin, pokoknya sekarang sampai rumah kita langsung mandi semuanya. Jadi begitu sampai rumah langsung lepas semua, masker langsung dicuci. Ya udah, yang penting amannya itu sih dari virus-virus. Ya mungkin lebih baik lebay katanya daripada insensitif kayak ngerasa cuek aja atau ngerasa enggak kok nggak apa-apa gitu. Mendingan nggak apa-apa lah berlebihan, gitu, yang penting aman gitu. Berarti Mbak Nutsa itu juga memberikan edukasi ke anak-anak juga ya Mbak ya? Iya, kalau anakku yang 2 tahun mungkin belum terlalu paham kan, karena menurut dia ya ada di rumah, memang udah di rumah aja hidupnya, dan bapak ibu ada di rumah ya memang mungkin liburan bapak ibu gitu kan. Jadi kita udah kayak main terus Dia setiap saat, seneng-seneng seneng aja gitu. aja. Nah kalau udah 4-5 tahun pasti lebih kritis kan, karena dia biasa sekolah, biasa ke mall, biasa main. Terus kok ibu aku kangen ke mall, aku kangen ke sekolah gitu bosen kan, rumah, bosan gitu kan. udah mulai lah kalau 4-5 tahun, Main tapi tinggal terus, bosan iya gitu ya, kita keluar kasih rumah. pengertian aja ya palingnya. Gimana Mbak ngasih pengertiannya? Kalau kebetulan aku nih waktu itu awal-awal belajar, dia ngerti banget dari komik-komik dan gambar yang dikasih dari sekolah. Jadi ada kayak gambar virus, ini nanti bikin kamu kayak gini-gini. Jadi makanya kita harus bersih, cuci tangan terus, pakai masker. Jadi mau, tadinya sih orangnya anakku nih nggak mau pakai masker waktu dulu ya sebelum pandemi, karena belum bisa, terus belum paham. Nah kalau sekarang dia udah ngerti, ayo kita pakai masker mau keluar gitu, dia oke gitu. Dan memang aku kasih ini tipsnya juga buat parents yang mungkin anakku nggak mau dipakai masker gitu kan, beliin masker yang lucu-lucu, warnanya mungkin kalau anakku cewek ada banyak sekarang. Iya, bener-bener umur 2 tahun gitu-gitu udah dipakai masker. Udah, dan kan maskernya ada yang bentuknya kayak face shield juga kan? iya, Face ada shield, juga. beli. Iya, aku beli semuanya sih kebetulan. Yang penting menjaga dulu. Jadi pengeluarannya sekarang shifting jadi ke Iya, uang bensin jadi belinya itu ya kan, face shield, beli masker gitu. Jadi memang rasa aman itu penting banget Penting di tengah banget, pandemi ini. banget. Saya sih sebenarnya penasaran banget ya Mbak, karena saya kan ngikutin Parent Talk kan udah lama, dan itu kan kayaknya kalau nggak salah mulainya di 2017 ya 2017 ya Mbak. Nah di situ kan Mbak Nutsa itu selalu memberikan pos untuk hal-hal bau finansial. Iya, betul. Nah itu kenapa Mbak? Apa yang melatar belakangi Mbak Nutsa dan teman-teman itu untuk mengangkat hal itu juga di postingan-postingan Parent Talk gitu? Jadi sebenarnya gini, kalau kita lihat trennya sekarang, ini kan akun-akun finansial sekarang udah mulai terbuka, financial planner udah ngasih edukasi dan lain-lain. Nah pada saat aku bikin itu belum terlalu banyak justru, tapi baru banyak nih tahun ini nih, 2020, 2019, 3 tahun lalu tuh belum terlalu lah gitu. Dan begitu ada sedikit-sedikit mulai kebuka, kita bantu kolaborasi untuk konten gitu ya, cross konten. Kita minta konten-konten dari para financial planner dan juga akun-akun yang finansial ini supaya kita repost gitu dengan desain kita menyesuaikan gitu kan, karena kita lihat bahwa kebutuhan sebagai keluarga tuh kan macam-macam. Yang pertama misalnya dari sisi agama gitu ya, sekarang kita udah mulai nih ngisi konten-konten yang agamanya ada yang general tapi lebih banyak yang islami sih gitu, kita masukin. Jadi konten parenting ala islami gitu itu ada juga. Terus kedua finansial penting karena kita merasa bahwa Parent Talk itu dibuat parent ya, orang tua bener-bener bapak dan ibunya. Ya jadi kitanya harus pintar dulu, bukan kayak ke anak-anaknya gitu, tapi orang tuanya harus pintar dulu. Jadi pintar secara finansial, karena ternyata banyak banget case-case rumah tangga itu justru karena finansial. Kita juga ngelihat sih case kayak misalnya data-data yang dikeluarin sama Kementerian Agama per tahun lalu itu kalau nggak salah angka perceraian tuh tinggi banget, dan penyebabnya adalah ekonomi gitu. Jadi terus kedua perselingkuhan. Nah perekonomian ini makanya penting banget gitu. Jadi sebenarnya aku tuh awalnya tuh nggak percaya dengan data itu bahwa angka perceraian itu tinggi disebabkan oleh ekonomi, sampai saya sudah menikah merasakan juga gitu. Jadi saya sekarang mungkin kalau saya ya baru concern banget soal finansial, membicarakan uang dan juga merencanakan keuangan itu baru setelah menikah. Jujur aja dulu waktu sebelum pacaran enggak ya? Iya, ya udah keluar gitu kan. Yang indah-indah aja gitu ya. Ada realitanya sekarang ya mulai gitu ya. Betul penting lah
banget gitu lah. Apalagi di tengah pandemi ini, kayak tadi Mbak Nucha cerita juga kan banyak belanja-belanja yang sebelumnya itu sudah terprediksi atau sudah direncanakan kan Mbak, kayak misalkan bensin, listrik dan lain sebagainya, atau liburan. Ternyata waktu pas pandemi tidak ada, tapi beralih ke belanja-belanja yang lain. Nah, itu kan perlu direncanain kan Mbak. Iya, benar. Nah, menariknya adalah waktu pas saya berkunjung ke rumah Mbak Nucha, di papan tulisnya studionya Mas Aryo, saya tuh melihat kayak ini apa namanya, ada oret-oretan kayak hitung-hitungan apa namanya, perencanaan keuangan gitu Mbak. Nah, itu Keren banget. Boleh diceritain nggak, Mbak? Iya, jadi waktu itu tuh kita pandemi lumayan panik kan, karena aduh, takut. Pertama yang paling kita takutin adalah aspek kesehatan. Aduh, kalau kita ketularan gimana nih? Kalau anak-anak gimana? Terus orang tua kita tuh gimana gitu? Itu yang paling kita takutin duluan. Terus baru dari situ kita ngelihat, ini tuh udah diasuransi belum sih orang tua kita, terus kita gimana kalau sampai terdampak ke kita gitu. Baru ketiga, oh iya ya, kalau misalnya ini sampai kita stuck di rumah dan nggak bisa kemana-mana, bisnis kamu gimana gitu. Aku tanya terus, parent talk gimana ya gitu. Barulah kita ngitung-ngitung. Nah, secara rumah tangga kita hitung dengan plan-plan yang kayak short term gimana, terus medium termnya gimana, terus sampai akhirnya long termnya tuh akan seperti apa. Jadi kita bikin kayak 3 skema gitu, 3 bulan, 6 bulan, setahun. Ternyata ya tadi kita mau optimis kan, 3 bulan selesai nih gitu kan, short term mungkin udah kelar nih gitu kan. Jadi pengeluaran terbesar kita pada saat itu karena awal pandemi kan bulan Maret ya. Jadi wah, terbesar kita nih pengeluaran buat THR para mbak-mbak nih gitu kan. Wah, lumayan nih. Terus tapi kalau dia nggak bisa pulang gimana? Artinya kan harus bayar kayak infal sebagai infal misalnya gitu, atau uang bonus sebagai dia nggak pulang gitu. Wah nih, jadi 3 kali lipat dong, lumayan ya besar gitu. Terus belum lagi nanti di parent talk gimana nih kalau misalnya kita nggak bisa bikin konten dan lain-lain, jadi nggak ada pemasukan dong gitu kan, terbatas. Harus hitung-hitung ulang ya. Iya, harus hitung ulang. Nah itu 3 bulan tuh, yang 6 bulan kita coba set dari Maret sampai kurang lebih ke September gitu kan. Tapi ternyata kemarin ini baru dapat kabar bisnis kargonya Aryo itu belum berjalan karena kebetulan prinsipal yang dia pegang ini belum ada penerbangan ke Indonesia lagi, sehingga sangat mempengaruhi kargonya Aryo lah gitu. Karena kebetulan kargonya ini passenger, bukan yang kargo untuk barang-barang biasa gitu ya, paket gitu, enggak. Artinya penerbangan si flight ini nggak terbang ke Indonesia, jadi dia juga nggak dapat apa-apa dong bagasi secara kargonya. Terus kita bikin plan juga yang 1 tahun. Wah, ini kalau the worst case sampai 1 tahun, terus bisnisnya Aryo masih revenue-nya nggak ada gitu, gimana kita ya gitu. Dan parent talk sendiri juga kita hitung-hitung, wah ini tuh kita cuma bisa bertahan sampai beberapa bulan ke depan. Dan ini masih ada pembayaran misalnya nih kayak yang belum dibayarkan oleh agency, belum dibayarkan oleh brand, nih gimana nih, pada macet kan akhirnya gitu. Jadi kita coba backup dengan kalau misalnya nggak ada pemasukan, apa yang harus kita lakukan? Kita pakai uang buat sehari-hari dari mana gitu. Tapi beruntung banget karena kita udah mempersiapkan dana darurat dari tahun-tahun kemarin gitu. Nih mungkin thanks to para financial planner yang sering mengedukasi kita lewat sosial media sih. Jadi aku sering ikutan kelas-kelas online, terus udah gitu ngikutin Instagram beberapa financial planner gitu kan. Kita coba terapkan dan ternyata bener sih, dalam kondisi genting kayak gini yang kondisinya ternyata lebih dari 3 bulan, oh ya ternyata kita terbackup sama dana darurat gitu. Dan itu tuh bukan cuma istilahnya teorinya ya, Bener, ternyata kepake bener gitu, banget. Terpraktekkan bener gitu ya. Bener dana banget. daruratnya itu. Tapi memang problemnya adalah beberapa teman udah mulai mengeluhkan, aduh dana darurat gue mulai Udah tipis, mulai tipis. iya kan gitu. Terus belum lagi kalau yang kena layoff tuh gimana gitu. Jadi memang dari rumah tangga ya, maksudnya unit terkecil nih rumah tangga sampai dengan negara juga semua harus istilahnya merevisi lagi nih budgetnya gitu ya. Gue pemasukan berapa, belanjanya berapa gitu kan. Harus direvisi semua ya. Negara juga gitu sih sama kan. Iya, apalagi dalam term yang tadi tuh yang midtermnya itu ada pengeluaran anak-anakku harus mulai sekolah lagi kan per Juli ini. Tapi akhirnya yang adiknya nih yang 2 tahun nggak aku sekolahin dulu, aku cuti dulu gitu kan. Jadi udah kakaknya aja masuk TK gitu kan. Soalnya itu pengeluaran yang lumayan juga ya Mbak ya. Jadi kita mengubah prioritas sedikit gitu ya. Iya gitu. Jadi ya udah deh, kita tahan-tahanin dulu untuk belanja-belanja yang lain, walaupun kita save di bensin, uang bensin gitu kan, karena nggak kemana-mana. Tapi ya jadinya untuk alokasi kayak ojek online tadi, kita beli makanan dan lain-lain dari teman-teman kita, karena mendadak banyak teman-teman yang mungkin terdampak jadinya jual makanan, nawarin ke kita. Ya udah deh kita beli gitu kan. Kan kalau nggak beli kasihan juga ya teman-teman kita juga gitu kan. Kita coba bantu
supaya ekonomi tetap bergerak, supaya teman-teman kita tetap dapat pemasukan gitu kan. Jadi dari hal-hal yang paling kecil-kecil aja deh dulu gitu. Nah gitu. ini mungkin agak mundur sedikit ya Mbak ya. Kan Mbak Nucha ini salah satu sosok yang sering membicarakan soal investasi. Nah awal mulanya Mbak Nucha itu concern banget. Kalau saya kan tadi karena masuk ke dunia pernikahan ya. Nah kalau Mbak Nucha kayak gimana? Aku sama kok sama Mas Roy. Kita sadarnya ketika Kita sadarnya ketika realita. Sama sih sebenarnya. Ini pengakuan ya. Pengakuan bener. Iya karena kan, begitu masuk baru, makanya aku bikin curhat babu biar ngasih tahu yang belum pada nikah nih, mendingan tahu dulu deh kayak beberapa pertanyaan yang perlu ditanyakan ke pasangan sebelum menikah. Salah satunya adalah soal itu keuangan itu harus terbuka dulu. Takutnya begitu nikah kan kaget gitu kan. Taunya manis-manisnya aja gitu ya sebelum Iya nikah. benar. Justru kalau aku taunya dari baru 1 tahun setelah menikah, kita coba pakai financial planner gitu kan. Dikasih tahu nih, ternyata istilahnya banyak banget dan menurutku jelimet banget ya, kayak RDPU apa. Waduh, apa nih, aku bukan orang aku kan nggak ngerti, bukan orang ekonomi. Aku iya aja gitu. Dan dari situ kayaknya aku kok nggak terlalu belajar banyak ya gitu. Begitu udah, biasanya kontraknya 1 tahun kan kalau sama financial planner gitu. Terus udah selesai, baru kita coba kelola sendiri. Nah tapi aku baru mulai kayak terbuka matanya 2 tahun terakhir sih. Begitu aku bikin Parent Talk, mau nggak mau aku harus cari konten-konten yang tervalidasi, yang bener-bener oke lah sumbernya gitu kan, memang trusted. Jadi akunya harus belajar dulu, baru aku bikin konten buat di Parent Talk biar bisa dipertanggungjawabkan kan. Dari situ aku belajar. Terus nggak taunya aku akhirnya pakai juga sih financial planner tahun lalu. Jadi kayak bener-bener baru belajar lagi, lebih melek lagi sih. Oh, investasi tuh ada bentuknya macam-macam. Tapi yang pasti kalau buat aku dan Aryo tuh pertama kita harus terbuka dulu ya Mbak ya sama pasangan, kayak penghasilan kita apa, terus kayak behavior kita tuh bagus apa enggak sih, atau kita memang orangnya gampang tergoda sama sale misalnya gitu. Karena itu kan bad behavior ngaruh banget ke keuangan keluarga gitu. Terus kita ngelihat karakternya juga, karakter kita, kayak financial planner kita waktu itu nanya sih, kira-kira Mbak ini tipe yang seperti apa sih, misalnya orangnya yang konvensional gitu atau yang agresif, karena ada beberapa assessmentnya tuh, dan ada di tengah-tengah kayaknya antara konvensional apa sama agresif lah, dari tengah-tengah. Nah aku tuh kebetulan yang paling konvensional, moderat gitu ya? ada moderatnya juga, terus udah gitu yang paling kanannya tuh agresif. Nah kebetulan suamiku nih agresif gitu, jadi kita harus ketemu di tengah-tengah. Makanya waktu itu perencanaan keuangannya yang tengah-tengah lah, yang aku nggak terlalu berani untuk terlalu beresiko. Aku pengen cari aman aja orangnya gitu kan. Sementara suamiku yang pengen agresif gitu. Jadi kita kombinasi pilihan instrumennya ya. Mas Aryo punya instrumen sendiri, gitu kan, portofolio sendiri, Mbak Nucha juga ada sendiri. Tapi harus samain dulu juga untuk tujuan finansialnya ngapain gitu. Betul. Jadi menurutku karakter kita berdua orangnya kayak apa, sama kedua tujuan finansialnya itu sangat penting sih untuk menentukan instrumen investasinya apa. Termasuk gitu. targetnya mau di tahun keberapa sih mau kita raih gitu ya. Benar. Mau dipakainya kapan, harus jelas gitu dulu gitu. Jadi kita sama-sama rembukan tujuannya apa sih yang paling besar gitu. Yang paling besar ya kayak sekolah anak-anak ya Mbak ya, udah pasti kan. Terus kayak misalnya kita ada target apa lagi, misalnya mau umroh atau mau haji atau misalnya mau liburan, terus mau beli rumah misalnya, kayak gitu-gitu kan. Jadi ya udah kita coba breakdown apa aja dan kebutuhannya tuh di tahun keberapa sih. Jadi aku sama Aryo punya prinsip juga sama kayak Warren Buffett dan lain-lain gitu, yang katanya pada bilang never put your eggs in one basket. Deh itu gitu. Prinsip dasar banget ya. Prinsip. Walaupun banyak istilahnya, tapi intinya adalah jangan menaruh uang kita di satu tempat yang sama. Harus diversify. Iya benar, harus dibagi-bagi sesuai dengan tujuan tadi gitu. Jadi memang portfolio Aryo punya sendiri, suamiku punya sendiri, aku punya sendiri juga, tapi kita sama-sama kasih tahu, aku pengen beli investasi ini deh. Nanti pas udah berapa tahun, kemarin aku udah achieve loh, tahun ini aku berapa kali investasi gitu lah, punya kebanggaan ceritanya. Iya. Nah, sebelum ke Mbak Ratri, aku mau nanya ke Mbak Nucha karena beberapa waktu lalu Mbak Nucha kan nge-share informasi-informasi soal SBN. Nah sebenarnya cerita awalnya Mbak Nucha itu kenal SBN itu seperti apa sih Mbak? Kan banyak nih Mbak, ada saham, ada reksadana gitu, dan banyak sebetulnya orang-orang yang taunya itu aja, belum ke SBN nih.
Benar. Aku tuh taunya sebenarnya bener-bener tahun lalu. Jadi awal tahun lalu ketika aku pakai financial planner kan dibagi nih plannya apa aja ya. Coba disebar lah ke ini gitu kan, beberapa instrumen yang sesuai sama aku. Terus kalau Aryo pegang yang memang benar sesuai sama dia juga tuh. Nah di aku yaudah deh coba aku pegang yang obligasi gitu kan, obligasi negara. Ternyata oke gitu, aku beli deh dari mulai yang namanya SR11 gitu tahun lalu gitu kan. Terus mulai begitu berikutnya, kok nih keluar lagi nih apa sih sebenarnya? Jadi aku mencari tahu sampai akhirnya awal tahun ini aku beli ORI 16 gitu. Tadinya aku pikir nih kode-kode apa ini ya, ORI, SBN, ya kan SR, ST ini apa ya, panjangannya tuh banyak banget gitu kan. Dan aku awam mbak singkatan gitu. Iya, awam banget. Kalau nggak disingkat itu kan panjang banget gitu. Bener sih, iya sih. Dan kayak bedanya apa, terus terutama belinya gimana gitu kan. Karena aku kebetulan orangnya mager untuk ke bank buat ngantri, buat isi-isi gitu. Tapi aku juga nggak mau di manage sama orang lain. Kadang-kadang juga ada kan untuk yang untuk manajer yang ngurusin gitu juga ada. Tapi aku pengen belajar, jadi aku harus pegang sendiri gitu kan. Jadi kenalnya awalnya dari situ ya? Iya, awalnya justru dari situ, dari tahun lalu itu aku beli sendiri, aku experience ke bank. Kebetulan pengalamanku kemarin tuh pakai Bank Mandiri sama Digibank gitu. Jadi aku merasakan dua bank yang memang treatmentnya agak beda nih. Waktu ke Mandiri aku bener-bener datang ke banknya, terus ke CS ngisi formnya dan lain-lain gitu, kayak misalnya bawa KTP, NPWP gitu kan. Terus sampai pembeliannya pada saat itu SR masih harus di kertas, belum online. Begitu aku beli ORI, udah online. Jadi aku udah datang ke bank, terus mas-masnya bilang, Bu ini udah bisa online sekarang. Oh gitu, yakin bisa, nanti saya belinya gimana? Enggak Bu, tinggal ikutin aja. Waduh, aku juga sambil deg-degan karena begitu mau beli, kok nih angkanya nggak bisa dimasukin ya? Gitu kan. Ini angka yang harus ditransfer yang mana sih? Gitu. Soalnya ada 2 nomor tuh, nomor apa sama nomor apa. Nggak taunya aku salah copy gitu. Kan lumayan. Pertama kan harus belajar dulu. Iya, sementara kalau yang di Digibank itu pengalaman suamiku juga, aku coba lihat juga tuh belinya gimana. Ternyata kalau SID-nya itu bisa langsung dibikin di aplikasi kan gitu. Dan beda-beda ya. Beda-beda. Jadi aku ada pengalaman untuk ke loket langsung, ke CS langsung, sama beli yang online gitu. Memang kita sekarang sedang minta supaya itu namanya mitra distribusi ya. Itu namanya MIDIS. Nah, itu dia tuh ada Midis singkatan bisa lagi. dijelaskan dulu Ratri, kan kita kan udah masuk ke bahasan SBN nih. Mungkin ada beberapa pendengar kita yang belum tahu. Bener, SBN itu bingung. apa. Kan SBN itu kan singkatan dari surat berharga negara. Surat berharga negara. Mungkin bisa diceritain Mbak Ratri, SBN yang sekarang lagi dipasarkan di pasaran tuh apa? Iya. Jadi kan SBN kan surat berharga negara. Itu jadi kalau kita bikin namanya pembiayaan buat APBN, itu alat untuk cari biayanya itu kita terbitin SBN gitu. Nah SBN ini ada yang dijual ke pasar secara ya retail, semua orang ya? bisa beli lah gitu kan. Mau orang asing, mau orang Indonesia gitu. Terus mau yang besarannya miliar dolar gitu pun ada. Tapi kita juga bikin yang kecil-kecil, yang retail. Nah ini yang khusus untuk warga negara Indonesia yang sekarang lagi ditawarkan namanya ORI, obligasi negara retail. Serinya ke-17. Karena emang ini ORI 17 itu emang ORI yang ke-17 kita terbitin. Jadi dari 2006 loh kita sebenarnya udah terbitin ORI. Aku baru kenalan makanya udah seri ke-16. Berarti aku udah agak telat gitu ya, udah jauh. Sebenarnya kita udah terbitin tapi memang dulu belum semua orang tahu karena kita masih yang tadi itu yang offline, yang masih kita harus semua datang isi form gitu ya. Nah, jadi yang ORI ini kan memang yang ORI 16 mulai online. Jadi kita lebih enak ya kalau mau beli itu tinggal pesan-pesannya lewat aplikasi gitu. Memang ada sih beberapa mitra distribusi itu teman-teman bank, perusahaan efek, fintech itu yang bantu jualan, kita sebutnya mitra distribusi. Nah itu emang ada yang ketika registrasi masih harus datang gitu kan ke kantornya gitu ya. Cuma kita sedang minta mereka untuk coba deh semuanya bikin online, apalagi ORI yang sekarang nih kan datangnya di masa pandemi ya. Kita jualannya di masa kayak gini yang orang-orang masih terbatas lah mobilitasnya gitu kan. Jadi kita coba minta mereka untuk bikin secara online nih. Jadi nanti pelan-pelan semua yang registrasi pun yang dari awal bikin SID itu semua harusnya bisa online sih. ORI ini sendiri itu sebenarnya setiap tahun pasti keluar ya Mbak ya? Setiap tahun itu kita selalu ada istilahnya instrumen yang retail. Kalau yang konvensional ada ORI, ada SBR. Ada ORI itu yang 3 tahun tenornya, SBR itu yang 2 tahun. Ada juga yang syariah. Jadi ST kalau dan mau SR. yang syariah, nah tuh Ya, aku hafal belinya banget. juga. SR 11 12. Tabungan
gitu. Tapi yang sekarang yang masa penawarannya sampai nanti 9 Juli ini ori. Ori ini yang 3 tahun tenornya, terus bisa dijual di pasar sekunder. Istilahnya kalau belum 3 tahun mau dijual itu boleh gitu. Terus nanti kuponnya yang bulanan itu fix, nggak berubah-ubah gitu. Kenapa kita keluarinnya ori di masa kayak gini? Karena kan kalau kita lihat orang-orang gitu ya butuh instrumen investasi yang pasti bikin kita merasa aman kan. Iya benar. Mungkin kemarin teman-teman yang punya portfolio di pasar keuangan pada lumayan jatuh ya pas awal-awal pandemi ya. Nilainya pada jatuh gitu kan. Terus pada ngerasa wah kayaknya kalau misalkan instrumennya kayak gini gitu kan butuh instrumen yang fix nih ngasih cash flow-nya gitu supaya kalaupun ada pergerakan harga tapi cash flow bulanannya tetap fix gitu kan. Nah ori kan tiap bulan kita kasih nih kuponnya itu fix. Jadi cash flow bulanan sampai 3 tahun itu fix. Tapi kalau misalkan saya mau jual sebelum 3 tahun tuh gimana? Oh bisa, ori kan bisa dijual di pasar sekunder. Jadi kalau sebelum 3 tahun udah mau jual gitu, itu bisa aja BU minta gitu ya, minta butuh ke uang. mitra distribusinya. Saya mau jual dong ori saya gitu. Itu pasti dibeli sama bank. Karena mitra distribusi itu punya kewajiban untuk bantu penjualan di pasar sekunder. Mereka diwajibkan. Sebenarnya ada pertanyaan juga sih terkait itu tadi, tapi udah dijawab Mbak Rotri juga. Gimana sih caranya jual ke pasar sekunder? Ya itu langsung hubungin langsung ke bank, distribusinya aja. langsung mitra distribusi. Mbak, aku ada pertanyaan deh sebenarnya. Aku pernah di awal tahun waktu Kemenkeu udah ngeluarin jadwal keluarnya Sun ini, kan udah ada nih bulan ini akan keluar SBR kemarin. Terus ori ini sebenarnya kalau nggak salah ori ini harusnya diterbitkan bulan Oktober. Nah sekarang kok di masa pandemi ini keluar ya Mbak? Aku agak kaget sih sebenarnya. Kok ini keluar bukannya harusnya SR apa ST gitu kayaknya? SBR. SBR ya harusnya keluar ya. Tapi kok ori sekarang? aja ya ternyata. Aku langsung ngecek Mbak. Bukannya ori masih lama ya gitu. Jadi kan dengan kondisi yang pandemi ini yang tadi aku bilang orang-orang tuh butuhnya investasi yang lebih liquid gitu istilahnya. Jadi kalau ada apa-apa nih kayaknya saya harus bisa ambil investasi yang bisa dijual walaupun belum jatuh tempo gitu kan. Dan ori kan kalaupun nanti dijual di masa setelah ini ya di pasar sekunder ini nggak akan kena penalti gitu. Jadi bisa gitu jual. Tapi memang kan kalau ori ini kan di pasar sekunder tuh ada harganya bisa naik turun ya, mengikuti kondisi pasar ya kayak saham aja lah gitu. Ada harga naik turunnya. Itu kita harus lihat juga. Kalau kita jual harganya di bawah 100% ya kita bisa loss. Tapi kalau harganya di atas 100% itu kita dapat gain, malah dapat untung. Misalkan sekarang belinya di 10 juta gitu kan. Awal beli di 10 juta nih. Itu kan 100%-nya kan. Nanti ada pergerakan harga misalkan udah 104 misalkan, terus dijual berarti ada 4% keuntungan gitu. Jadi kalau mau jual lihat pergerakan harganya di atas 100%, oke lah kita jual. Kalau nggak BU banget jangan dijual kalau di bawah 100%. Iya benar. Kan even kita dapat cash flow tiap bulan gitu kan dari orang. Iya, soalnya kemarin juga ada yang bilang gitu, kalau misalnya di tengah-tengah aku BU gimana ya? Ya bisa dijual, soalnya ini memang karakternya adalah tradable, jadi bisa dijual gitu kan. Terus ada yang bilang juga gini Mbak, emang benar ya? Kayaknya kalau misalnya belum sampai 3 tahun terus kita ambil, nanti kita rugi nggak ya? Dapatnya berapa tuh gitu? Kalau kayak gitu gimana perhitungannya Mbak? Kalau sebelum 3 tahun, pokoknya tiap bulan itu sebelum dijual masih dapat kupon kan? Iya betul. Nah pas dijual tergantung di harga berapa sih dikasihnya, atau ketika saat dijual itu berapa harga ori itu di pasar sekunder gitu. Yang tadi aku bilang kalau misalkan di bawah 100% ya mungkin akan rugi, tapi kalau di atas 100% itu akan gain gitu. Makanya tadi tipsnya ya kalau nggak BU banget jangan dijual gitu. Iya benar sih. Jadi mesti teman-teman di sini berarti harus tahu juga bahwa berinvestasi itu bukan untuk di trade gitu ya. Lebih baik sesuai tujuan finansial dulu. Misalnya kita mau kebutuhannya 3 tahun lagi kayak aku nih, misalnya anakku mau masuk SD, ya udah tahan aja dulu. Coba pakai cash flow yang lain gitu. Misalnya ada yang dikeluarkan yang lain lah gitu. Sebaiknya ini nggak diganggu gugat gitu misalnya ya. Kalau memang mau coba trading nggak apa-apa, tapi harus tahu pergerakan harganya. Itu ada sebenarnya sih ada di websitenya Bursa Efek Indonesia juga ada sih pergerakan harganya. Websitenya IDX itu ada. Nah, tapi Mbak nih agak mundur sedikit ya. Sebenarnya teman-teman di lingkunganku tuh juga masih bingung gimana cara belinya, karena ada biasa nih ada istilah-istilah lagi SID lah, terus nanti harus belinya gimana gitu. Orang masih bingung karena ada pembelian yang tadi kan yang kita harus ke misalnya kalau ke CS, tapi ada yang bisa online juga. Nah, ini gimana sih Mbak stepnya untuk membeli?
Jadi mitra distribusi kan macam-macam ya, ada bank, ada fintech, ada perusahaan efek gitu kan. Itu memang ada yang proses-prosesnya semua full online, ada yang juga enggak. Tapi biasanya sih yang belum online itu hanya satu step di registrasi. Jadi memang ada 4 step. Yang pertama registrasi dulu nih, dan ini hanya dilakukan sekali ketika awal jadi investor. Jadi misalkan mau beli ori 17, belum pernah registrasi, itu yang pertama kali di situ. Tapi nanti kalau beli ori 18, beli SBR yang selanjutnya, itu nggak akan sudah lagi ya. perlu registrasi lagi. Karena udah ada yang dibutuhkan KTP Nah, untuk dan PWP. registrasi karena dibutuhkan itu rekening tabungan, rekening surat berharga sama SID. Jadi memang harus ada kayak nomor KTP itu. Kalau nomor PWP mungkin untuk bikin rekening tabungannya ya. Kalau udah ada nomor rekening tabungan sih sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah. Oke. Soalnya banyak yang nanya juga kalau misalkan belum punya PWP kayak gimana? Nah, iya. Sebenarnya ya kalau NPWP itu kan sebenarnya gampang ya bikinnya ya. Maksudku sih sebenarnya kalau memang di depannya nanti kita kan akan berpenghasilan gitu ya, terus kita harus lapor pajak, ya udah bikin aja gitu. Menurutku sih gitu ya. Bikin aja, itu gampang kok dan bisa online sekarang bikin NPWP. Jadi tetap gitu. perlu NPWP. Jadi memang kalau memang belum punya rekening tabungan biasanya sih harus bikin dulu. Oke. Gitu kan. Dan itu ada syarat NPWP-nya. Jadi rekening tabungan udah, terus rekening surat berharga. Kalau rekening tabungan itu kan buat taruh dananya setiap bulan. Setiap bulan transfer kan ke situ. Nah, kalau rekening surat berharga itu buat kepemilikan kita di ori ini, dicatatkannya di rekening surat berharga. Terus yang ketiga itu SID yang tadi disebut-sebut tuh. Banyak banget SID apa sih? SID apa sih gitu kan. Jadi sebenarnya SID Single Investor Identification itu semacam kayak KTP-nya orang-orang kalau mau investasi di pasar keuangan. Idealnya itu cuma satu untuk satu investor. Dia mau invest di ori, dia mau invest di reksadana, di saham, harusnya cuma satu. Idealnya begitu. Itu kan yang nerbitin namanya Custodian Central Efek Indonesia. Kita pengennya itu satu identitas itu untuk satu orang gitu. Jadi harusnya satu SID itu untuk satu investor, even dia mau beli dimanapun gitu harusnya. Sorry Bang, agak mundur sedikit. Berarti rekening registrasi rekening tabungan sama rekening apa namanya tadi? Tabungan sama surat berharga. Surat berharga itu bisa sama apa harus beda? Itu beda. Beda ya? Maksudnya beda itu dua hal yang berbeda gitu. Tapi bisa sama nomor rekeningnya atau nomornya pasti beda. Karena kode-kodenya juga beda. Rekening surat berharga itu di rekening tabungan itu di bank. Di bank yang nerima tabungan deposit gitu kan. Kalau rekening surat berharga itu di subregistry istilahnya. Oh gitu. Nah ini kemarin juga ada temanku yang mau beli, kebetulan temanku tinggalnya di Singapura. Nah terus dia mau beli gimana? Belum pernah punya SID, terus dia rekening Indonesia, Bank Indonesia ada sih gitu. Cuman dia nggak ngerti apakah harus ke Indonesia dulu sementara lagi nggak bisa nih kayak gini atau gimana bikin SID dulu terus belinya tuh gimana? Gitu. Jadi pertama opsinya dia bisa tanya ke bank tempat dia punya tabungan, itu yang pertama. Atau kedua dia bisa browsing ke kemenkeu.go.id/ori. Itu kalau scroll paling bawah itu ada daftar mitra distribusi, logo-logonya tuh. Pilih salah satu, nanti isi kayak semacam isi aplikasi mau pertama kali masuk marketplace gitu loh, pertama kali mau belanja online. Nanti di situ akan ngisi rekening tabungan udah punya belum, misalkan rekening saya ini, terus rekening surat berharga belum punya, SID belum punya, nanti akan dibuatkan sama medisnya. Jadi ya semudah itu sih sebenarnya. Cuma memang ada medis yang untuk yang satu ini tahapan registrasi ada yang harus dilakukan proses datang ke mitra distribusi itu, tapi ada juga yang enggak. Kalau teman yang di Singapura itu sih menurutku harus cari yang memang benar-benar full online ya. Gitu. Karena emang nggak bisa ya beli. Memang kalau kita lihat di yang landing page ori tadi, kemenkeu.go.id/ori, bisa kayak semacam window shopping gitu. Lihat-lihat satu-satu nih, ini aplikasinya kayak gini, kita nggak perlu datang online, coba klik lagi yang ini, ini kayaknya lebih gampang, gue yang ini aja deh gitu. Jadi bisa bandingin juga di situ. Iya, akhirnya temanku udah berhasil beli karena aku kasih tahu juga sih caranya. Mendingan lo rekeningnya apa gitu, coba diklik deh yang ini bagian bawah registrasi, bikin SID-nya di situ. Akhirnya udah bisa beli. Banyak kok teman-teman kita yang di luar di luar negeri tapi masih punya tabungan di Indonesia, punya KTP, itu gampang langsung bikin SID berarti gampang ya, nggak serumit itu ya. Karena yang bikinnya kan medis ya, mereka membantu kita gitu untuk bikin. Aku juga ada pertanyaan juga Mbak yang nanya kan, SBN ini, ori ini kan diterbitkan pada saat pandemi ya. Nah, kenapa
pemerintah bilang bahwa ori ini menjadi salah satu instrumen yang cocok untuk dibeli saat ini, gitu kan. Itu apa sebenarnya manfaat atau keuntungannya atau kelebihannya dari ori sendiri itu kayak gimana sih? Ya jadi yang dari tadi kita sudah obrolkan ya, pertama rasa aman ya. Iya, benar. Rasa aman. Jadi ori ini kalau aku boleh bilang sih ini memang instrumen yang paling aman, karena kan negara yang negara yang terbitkan gitu ya, dijamin undang-undang gitu, baik kalau pembayaran kupon setiap bulannya ataupun nanti kalau udah jatuh tempo pokoknya itu kan sudah pasti dihitung di APBN-nya negara ini gitu, jadi sudah pasti harus dibayarkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua aman karena kan kalau dari sisi risiko kebangkrutan kan insya Allah nggak ada lah ya negara kita gitu. Sustain. Jadi gitu kan. Kalau misalkan dari yang corporate gitu kan masih ada risiko-risiko itu gitu. Tapi kalau negara kan sudah sangat kecil itu risikonya. Terus yang ketiga kita pengen kasih instrumen yang memang yang tadi yang bisa dijual di pasar sekunder, dijual sebelum jatuh tempo dengan kondisi orang yang pandemi saat ini gitu kan. Jadi itu. Terus sebenarnya kalau tadi Mbak Nucha bilang, selama pandemi ini justru rasa empati sama sekeliling, sama orang-orang yang terdampak itu kan lebih tinggi ya. Mbak Nucha kan sama Mas Aryo jadi beli F&B gitu ya, beli makanan gitu kan. Terus walaupun sebelumnya kan belum kenal kan, belum pernah beli kan. Jadi rasa empati lebih tinggi. Terus kalau untuk negara juga berarti harus ada rasa itu dong gitu. Nah, kalau kita investasi di ori sebenarnya itu juga menunjukkan partisipasi kita untuk negara ini dalam menanggulangi pandemi gitu. Karena kan nanti uangnya langsung masuk nih ke rekening kas negara, ke APBN. Nah, APBN itu dipakai apa? Untuk sekarang kan yang utama kan untuk penanggulangan pandemi itu. Betul. Nah, jadilah kita keluarkan ori saat ini. Iya, jadi secara nggak langsung nasionalisme kita justru dibuktikan pada saat ini gitu ya. Kita membangun negeri lewat investasi. Nah, mudah-mudahan sih teman-temanku juga yang lain tuh mulai melek finansial, terus bisa kira-kira kayak mempertimbangkan investasi mana sih yang cocok dengan mereka dan kondisi di tengah-tengah pandemi ini gitu kan. Yang pasti cari yang aman, terus cari tenornya juga yang memang pas kira-kira sesuai dengan kebutuhan di beberapa tahun. Terus ya udah tinggal cari infonya deh kira-kira belinya di mana, karena kadang-kadang kita pengen cuman nggak tahu belinya gimana. Di mana. Nah, ini juga info buat rekan SDJ PPR yang pengen tahu lebih lanjut soal apa yang kita obrolkan terkait ori 17 ini, bisa langsung buka landing page-nya di www.kemenq.go.id/ori. Iya, di situ atau itu bisa lengkap semua loh Mas Rorik di situ. Semua ada di situ. Atau bisa DM atau chat admin media sosialnya di JPPR juga, karena ya kami bisa memberikan bantuan juga info terkait dengan ori 17. Nah, tidak terasa ternyata sudah hampir 1 jam ya. Gak berasa ya. Jadi mungkin untuk episode kali ini cukup sekian dulu. Jadi teman-teman sekali lagi kalau misalkan mau berinvestasi juga di ori 17 karena sekarang sedang dibuka masa penawarannya dari sampai 9 Juli. 9 Juli ya. Dan itu cuma sampai jam 10 loh. Jam 10 pagi doang. Jam 10 pagi di tanggal 9 Juli. 9 Juli jam 10 pagi itu order terakhir, bayarnya maksimal 3 jam kemudian. Maksimal jam 1 siang. Oke. Terima kasih teman-teman. Sekian. Dadah. Bye.